Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang. salam sejahtera, salam semangat belajar dari KBS Online Kota Yogyakarta. Hari ini saya Aji Susanto bersama Saya Pak Herman Mursido. kami adalah guru IPA dari SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dan kali ini datang lagi ya Pak Herman, hadir Iya. lagi KBS Online setelah kemarin terakhir kalau tidak salah kisaran bulan April atau Mei Bulan April. ketika Hiruk Pikuk menyiapkan TKAD. TKA dan TKAD. Dan kali ini hadir kembali masih dengan tujuan dan target yang tentunya lebih dari kemarin. Bukan begitu Pak Herman? Betul. Dan Sobat Belajar hari ini akan bergabung secara khusus dari SMP Negeri 5 Yogyakarta Yogyakarta dan SMP Negeri 12 Yogyakarta. Namun tidak menutup ya Pak Herman, Iya. siswa dari kota Yogyakarta yang lain silakan untuk juga turut bergabung. Bergabung. Bagaimana? Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada siswa dari luar kota pun Oh juga iya, bisa iya. bergabung. Saya mendengar beberapa memang Iya. ada yang dari luar kota dan luar provinsi yang mencoba untuk join. Ya. Oke, hari ini Pak Herman, Oke. kita akan menyampaikan atau berbagi materi tentang apa? Iya. Tidak seperti biasanya. Wis. Kalau kita berdua ini biasanya berbagi materi fisika dan biologi. Oke. Tapi kali ini kita akan fokus pada satu materi supaya Wis. adik-adik nanti sahabat KBS-nya belajar tanpa terbatasi oleh pembatasan waktu maupun topik. Oke, Nah, oke, Tapi oke. waktu tetap dibatasi ya. Dibatasi hanya Iya. sampai jam 15.00. 15.00. Namun jika nanti kok misalnya, oh saya nggak bisa gabung karena belum pulang sekolah, masih ada pembelajaran lainnya bukan IPA misalnya, Iya. maka kemudian nanti bisa berkunjung ke kanal YouTube-nya YouTube-nya KBS Online KBS ada Online, di Dinas Dindikora Pendidikan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Terus biasanya ada yang nanya Pak Herman, Iya. filenya di-share nggak? Oh. Gitu kan? Terus Ya, itu mungkin kalau share pun mau di-share kemana? iya, Ya, gitu oke, ya. oke. Jadi tetap memang dinikmati saja dinikmati YouTube-nya. YouTube-nya, kemudian nanti silahkan ketika ada komentar, pertanyaan atau apa bisa dituliskan di kolom komentar. Ya. Seperti halnya pembelajaran yang lain, monggo nanti bisa disampaikan lewat kolom komentar. Oke, Ya. hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, kita akan bahas tentang hal yang sangat menarik dari tubuh kita sendiri. Wah, Nah, ini hal yang kita miliki ya. iya. Tapi tidak semua memiliki, karena Hmm. hanya sebagian yang memiliki. Ada yang dimiliki Oleh ini, ada ada yang itu tidak memiliki. Tidak memiliki. Tapi itu tidak memiliki, ini memiliki. memiliki. Nah, gitu. Jadi Baik. jadi kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini karena yang tidak semuanya memiliki, hanya memiliki yang spesifik aja untuk memiliki. Betul Pak Herman. Ya, Dan sangat khas materi ini diberikan di kelas 9. betul. Karena memang manusia mencapai tingkat kematangan atau memulai tingkat kematangan organ reproduksinya Iya. pada usia-usia tersebut. Nah, Iya. kenapa kemudian diletakkan di materi ini lebih pada jenjang kelas 9? Karena supaya kita lebih aware, Iya. lebih memperhatikan betul apa yang kemudian menjadi hal yang harus dilakukan, Iya. tidak boleh dilakukan, mana yang Iya. dijaga dan mana yang betul-betul kita pahami sebagai anggota tubuh kita. Ya, Oke. dengan tujuan supaya kita nanti dapat merasakan bahwa organ-organ reproduksi itu memang sangat penting, tapi tidak untuk disalahgunakan. Ya betul Gitu ya. Tidak diperlakukan dengan tidak baik. betul. Seperti itu. Apalagi sekarang ada di era di mana setiap kita itu bisa mengakses informasi yang begitu banyak Pak Herman. Iya. Dan begitu mudah untuk diakses. Maka kemudian KBS Online terutama IPA Asik ini 5 Agustus 2026 ini akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Oke. Oke. Kita mulai saja. Iya.
Meskipun belum ada yang gabung gitu ya? Masih ada tadi Nada kalau nggak salah. Saya tidak tahu Nada dari mana. Yang dari SMP 12 sudah gabung. Alhamdulillah. Selamat datang sobat belajar semuanya. Mungkin juga ada channel Nobar ini dari SMP 12 juga. Nah, betul itu dalam satu kelas. Nobar ya? Iya. Nobar di satu kelas. Selamat datang SMP Negeri 12 Yogyakarta. Iya, benar-benar. Saya kalau ada nobar suka kepiye gitu Pak Irman. Iya. Karena setiap kali saya nonton timnas nobar, timnasnya kalah. Oke, tapi kali ini sistem reproduksi manusia tidak akan kalah. Oke. Yuk kita bahas terkait dengan sistem reproduksi manusia. Secara konsep Pak Irman, bahwa kita kalau mempelajari biologi ini, karena saya adalah dulu basicnya biologi, hal yang paling memudahkan saya ketika saya mempelajari biologi itu saya berawal dari asal katanya Pak. Iya. Jadi misalnya sistem, ketika ngomong ke sistem mesti ada komponen yang saling berkait untuk melakukan tujuan tertentu. Iya. Nah, ketika ngomong ke reproduksi, maka kita akan menelisik dari kata penyusunnya. Yang pertama adalah kata re atau biasanya kembali. Atau repetisi, dan kemudian produksi itu adalah menghasilkan. Nah, hal yang baru. Menghasilkan hal yang baru. Nah, ini dia, kalau kita ngomongin menghasilkan ruang produksi, maka kita akan kenal itu kan, apa namanya, pabrik ya Pak Irman. Nah, ternyata tubuh kita itu, kita analogikan, kita samakan dengan kehidupan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita punya pabrik, yaitu tempat untuk memproduksi. Nah, memproduksi apa? Karena kita manusia, ya memproduksi manusia yang baru, gitu kan. Ya, tentu dari pabrik itu ada produknya. Produknya nanti adalah apa ya, gitu. Nah, kalau produk itu sudah jadi, analoginya dia harus disalurkan kan. Betul. Misalnya sebuah pabrik mie instan atau apa gitu, dia pasti akan di jalurnya kemana? Warmindo. Terus habis itu produk itu tidak akan langsung digunakan, mungkin ke toko dulu, ke gudang dulu, mungkin penyimpanan sampai dia nanti akhirnya ke pengguna. Nah, jadi sistem reproduksi manusia itu berfungsi untuk menghasilkan individu baru untuk melestarikan jenisnya. Jadi jenis kita itu biar nggak punah, yaitu sebabnya kemudian kita melakukan reproduksi. Ini adalah sistem yang paling akhir sepertinya mengalami tingkat kematangan atau kedewasaan. Iya, tidak sejak lahir. Tidak sejak lahir, tapi bahannya ada sejak dalam kandungan kita. Nah, kalau ngomong ke reproduksi, maka kemudian setiap makhluk hidup itu kan punya ciri yang sangat khas Pak Irman. Bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, sel itu sebuah unit struktur dan fungsi yang paling kecil dalam kehidupan, sehingga dia sudah bisa melakukan si ciri hidup. Salah satunya adalah bereproduksi. Caranya adalah dengan cara melakukan apa coba? Ada yang tahu? Ada yang bisa menanggapi? Boleh loh nulis di kolom chat. Maka dia bisa melakukan pembelahan sel. Nah, satu jadi dua masing-masing jadi dua lagi sehingga 4 dan sebagainya. Nah, dalam makhluk hidup, tubuh manusia khususnya, itu ada 2 jenis pembelahan. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, sel ini bedanya apa ini? Gitu. Ada dalam kurung itu mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sehingga sel tubuh yang bersifat 2N atau diploid, dia ketika nanti membelah, dia tetap akan bersifat diploid. Beda dengan meiosis. Ini terjadi pada sel kelamin. Sel kelamin yang awalnya dari 2N, maka kemudian sel kelamin baik sperma maupun ovum itu nanti akan menjadi N. Apa sih Pak Haji? 2N sama N itu? Ini. Itu adalah jumlah kromosom pada si sel tersebut. Nah, ngopo kok setengahnya? Ya karena itu tadi, ada yang dimiliki oleh itu dan itu tidak memiliki oleh ini. Jadi setengahnya ketemu setengahnya nanti akan jadi satu. Nah, makanya kemudian manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya karena untuk dipertemukan dan saling melengkapi. Nah, pembelahan sel ini fungsinya ada 3. Pertama untuk pertumbuhan. Jadi ketika penambahan sel itu untuk pertumbuhan tambah gede, tambah lebar begitu ya.
untuk perbaikan juga ketika dia harus mengganti sel yang rusak, dan yang terakhir adalah untuk reproduksi. Oke. Dan hal yang menarik Pak Herman dari membahas ini, biasanya hal yang dinanti-nanti adalah tentang ketika kita membahas sistem, maka ada komponen yang menyusun sistem tersebut. Nah, kita menyebutnya karena dia sistem reproduksi itu termasuk sistem organ, maka kemudian ada disusun oleh organ-organ yang apa saja dan fungsinya masing-masing. Nah, mari kita mulai dari organ. Ini maunya karena manusia itu laki-laki perempuan, kita laki-laki dulu apa perempuan dulu Pak? Ya, laki-laki dulu saja. Saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka bahwa Pak Herman menebak sesuai dengan slide yang saya siapkan. Coba kalau Pak Herman bilang perempuan, waduh, datang ganti ini. Nah, kita laki-laki duluan karena kita. Kenapa kau pilih laki-laki? Kenapa Herman? Dekat dengan kita. Ya, kita bahas yang milik kita sendiri. Ya. Organ reproduksi laki-laki. Di beberapa buku, terutama buku yang dimiliki siswa yang dipinjamkan oleh sekolah, biasanya menggunakan gambar ini Pak Herman. Iya. Betul ya. Nah, yuk kita mulai berinteraksi, sobat belajar semuanya. Monggo, ini ada berapa sih yang join? Banyak ya? Sebentar. Ada kok. Wah, selamat datang Pak Eko Pardianto. Boleh loh ikut join Pak Eko. Kita mulai dari bagian A. Ada yang tahu kah bagian A itu apa? Boleh, bisa teman-teman bisa buka nggak sih, buka kolom chatnya ya, kolom chat bisa, atau bisa buka suara open mic kah? Huruf A menunjuk bagian yang namanya tidak tahu Pak. Sudah. Oke. Bagian A itu adalah yang disebut dengan apa Pak? Itu saluran ya. Wah, saluran. Betul. Saluran yang menghubungkan antara bagian yang bawah itu dengan yang bagian atas. Karena sebenarnya memang karena tadi tempat produksi itu mesti ada saluran nih. Ada yang kelenjar yang menghasilkan dan ada saluran. Itu dua hal itu yang kemudian menjadi penyusun utamanya. Itu yang disebut dengan vas deferens. Kemudian yang B, yang bawahnya. Itu juga selang ya. Oke, selang ya. Ini adalah uretranya. Jadi dia menunjuk saluran yang ada di bagian warna biru itu. Kemudian bagian C ini yang disebut dengan itu dia. Itu penis. Jadi organ genitalia luar laki-laki. Yang D itu adalah yang kulit di bagian belakang penis. Itu yang disebut dengan skrotum. Di dalam skrotum ada yang tersimpan di situ. Lah inilah yang dianalogikan sebagai pabriknya atau ruang produksinya. Nah, apa yang diproduksi? Nanti kita bahas. Ini yang namanya testis. Kalau tes itu biasanya orang nyoba mic. Tes 1 2 3. Tapi testis. Jadi ini tidak nyoba. Yang berikutnya F itu adalah satu struktur yang sebagiannya ada nempel di testis, itu adalah namanya epididymis. Kemudian ada satu cenilan kecil, itu adalah kelenjar Cowper. Kemudian di atasnya ada kelenjar prostat. Dan ini adalah vesica seminalis atau gudangnya untuk menyimpan produk dari testis tadi. Oke. Dan itu struktur pabriknya. Pabrik saluran penyimpan gudangnya. Sampai gudangnya. Belum disampaikan kepada penggunanya. Oke. Baik. Coba kelingan nggak yang saya panah warna merah ini, warnanya namanya apa? Ada yang tahu? Boleh kalau chat bisa ini, kalau tidak bisa bersuara. Ada Dimas, ada Ataya, SMP 12, Fox Payana, Pawitikra. Mana nih Pawitikra? Tidak ada kah? Ada yang tahu? Atau Pak Putra? Mungkin mau menulis di kolom chat. Pak Eko. Mantap nih dah. Nggak ada? Oke, tak jawab sendiri wis.
Iya. Ini adalah seperti yang tadi dibilang, adalah namanya testis. Testis itu adalah sebuah kelenjar Pak Herman, Ya. yang sepasang deh. Sepasang. Ada dua. Ada dua, kiri dan kanan. Ya. Kalau di situ cuma satu. Cuma satu, karena yang satunya samping, yang satunya ketutupan yang itu, ya kan? Ya. Baik. Ini merupakan kelenjar yang menghasilkan sperma. Nah, sperma itu adalah sel kelamin yang dimiliki oleh si laki-laki. Gitu. Nah, selain menghasilkan sel kelamin, dia juga menghasilkan testosteron. Testosteron itu adalah hormon yang kemudian berpengaruh kepada fungsi genitalia laki-laki ini. Termasuk dia itu kok muncul jakun, dadanya bidang, kemudian muncul kumis, suaranya agak deep gitu. Itu testosteron berpengaruh di sini. Berikutnya adalah warna yang ini. Apa itu? Apa tadi? Ya, ada yang bisa tuliskan di kolom komentar. Di kolom komentar boleh. Kalau yang nobar bisa dibantu gurunya untuk menuliskan itu kan. Wah, kelasnya bersih sekali ya. Iya. Terang sekali. Oke. Itu adalah namanya epididymis. Epididymis itu apa? Yaitu saluran berupa tabung panjang dan berliku. Wah, apa ya kok dia tabung panjang dan berliku? Karena fungsinya untuk menyimpan sementara si sperma itu, sekaligus dia mematangkan spermanya. Oke, berikutnya adalah yang ini Pak Herman. Mana? Testisnya, tempat matangkannya, lalu ada bagian yang menyelimuti. Namanya apa tadi? Skrotum. Nah, kira-kira mekanismenya apa ya? Ini fungsi dia. Dan dia kan kantong kulit yang longgar. Artinya dia bisa melonggar, dia bisa mengkerut, menyelimuti si testis. Bukan tanpa guna dan kuning kulit kok enggak. Dia punya guna. Apa itu? Dia melindungi testis. Yang kedua, kemampuan dia untuk menjaga suhu optimal produksi sperma. Yang namanya orang buat sesuatu itu kan butuh suhu optimal. Orang gawe kopi aja butuh kopi mendidih dulu. Nah ini makanya ketika nanti Pak Herman yang memiliki skrotum ini dalam kondisi suhunya rendah, maka dia akan lebih cenderung menghangatkan. Caranya piye? Caranya piye menghangatkannya? Menempel. Berarti dia mendekati, mengkerut, kemudian dia lebih merapatkan. Sehingga dia tidak terlalu banyak terpapar suhu di luar, jadi suhunya relatif terjaga untuk spermanya. Dan ketika kondisinya panas, kemudian dia akan mengendur. Betul diangin-anginkan. Luas permukaan ya. Jadi enaknya materi kelas 9 dan kelas 8 terutama yang sistem organ itu karena kita punya laboratoriumnya ada di tubuh kita sendiri. Besok kalau ujian KPA-nya ya digowo, ya kan? Kan nggak mungkin nanti ayo KPA-nya nggak boleh dibawa, susah. Tapi ingat, tidak boleh melihat fast difference. Oh susah. Gak buka-buka gitu. Oke, ini tentang skrotum. Lalu ketika sperma itu jadi sudah matang, lalu dia disalurkan melalui bagian yang A tersebut, namanya vas deferens. Vas deferens itu saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Nah, di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Kenapa ada saluran ejakulasi ini? Karena struktur sperma dan semen yang tidak encer seperti urin, maka dia membutuhkan kontraksi yang lebih sehingga bisa didorong keluar. Berikutnya bagian ini nih, vesica seminalis atau kantung spermanya. Apa itu? Dia merupakan kantung semen yang dindingnya menghasilkan cairan rounded yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Nah, untuk apa? Untuk sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum dia digunakan oleh sang pengguna tadi. Kan perlu disimpan Pak Herman, karena sperma itu juga hidup, maka dia butuh makanan. Maka fruktosa, kemudian dia juga asam askorbat. Ada yang tahu nggak asam askorbat itu? Apa itu Pak? Vitamin C Pak Herman. Vitamin C. Jadi cairan semen itu banyak mengandung vitamin C. Kemudian dia juga tinggi protein, asam aminonya.
Nah pertanyaannya kadang-kadang, wah berarti itu nanti kalau di situ terus tidak dikeluarkan bagaimana? Wong belum digunakan. Jangan khawatir, tidak perlu juga dikeluarkan dengan sengaja. Karena begitu dia tidak dikeluarkan atau secara alamiah, bagi yang sudah pernah mimpi basah Pak Herman, itu dia akan keluar ketika dalam kondisi tidur. Kalaupun tidak perlu dikeluarkan karena nanti akan diserap kembali oleh tubuh sebagai nutrisi. Ya? Mekanisme. Jadi tidak perlu gitu untuk diusahakan. Nah, semen itu apa sih? Dia adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar yang tadi disebutkan. Oke, berikutnya H. Ini namanya, ini yang kadang-kadang ada gangguannya Pak Herman. Kelenjar prostat. Prostat, iya. Sering Dia ya? menghasilkan cairan basah yang berwarna putih susu. Kenapa basah? Ada yang tahu kenapa basah? Karena untuk menetralkan sifat asam pada fase eferensia dan cairan pada vagina, sehingga spermanya tetap dapat bergerak aktif dan aman. Oh, keren kan? Oh, iya. Karena nanti vagina itu lingkungannya asam. Maka kemudian sama Tuhan ini disediakan ini kudu ono basah. Karena basah ketemu asam mesti jadinya netral. Sehingga dia tetap dapat bergerak dengan leluasa. Tidak mati karena asam. Nah, gitu ya. Dan jangan salah Pak Herman, biar tidak mati, sperma itu sekali produksi wakeh. Ya. Oh iya. Walaupun walaupun hanya mau mendatangi satu telur. Dan nanti yang kepake hanya satu. Nah, dan hebatnya ketika satu sperma sudah membuahi satu telur, yang lain sudah tidak bisa. Ini sebenarnya membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang setia. Iya. Iya kan? Sing lainnya dia ada yang mati dan sebagainya. Oke, koper di bawah yang kecil itu. Iya. Nah, itu apa sih? Dia juga dikenal dengan kelenjar bulbourethralis. Nah, ini menghasilkan cairan prekum namanya atau cairan praejakulasi yang merupakan pelicin atau pelumas. Karena kan saluran uretra itu ketika harus contohnya saja ketika nyedot apa tuh Pak Elman, jus alpukat itu kan walaupun luas tapi kan permukaannya kalau tidak kena air terlebih dahulu dia akan susah gitu. Dan berkemungkinan melukai si uretranya. Maka kemudian diberikan cairan yang licin terlebih dahulu supaya dia tidak terjadi gesekan yang lebih pada uretranya. Nah ini kan kalau urin juga lewat situ Pak Haji. Urin lewat situ. Makanya kemudian ini sisa-sisa yang urin terlewat itu tidak kemudian mengganggu. Urin kan lebih encer Pak Herman. Jadi dia lebih ini. Dan bagi laki-laki memang struktur yang seperti itu mengakibatkan kadang-kadang urin itu tidak semuanya bisa keluar sekaligus. Jadi memang harus nek coro basa Jawane ditoske ya. Jadi supaya dia tidak ada yang tertinggal di uretra. Kemudian nanti ketika sudah dipakai lagi kemudian pakaiannya dia masih keluar lagi. Bagi beberapa termasuk misalnya umat Islam itu akan najis Pak Herman. Jadi tidak bisa untuk digunakan sholat. Maka ini sebabnya kita mempelajari sistem reproduksi. Terakhir uretra ya Pak Herman. Saluran yang mengeluarkan sperma dan urin. Yang umumnya laki-laki ya cuma satu itu Pak Herman. Tapi kalau nanti perempuan, nah nanti kita lihat punyanya perempuan. Satunya lagi yang itu penis. Penis itu merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma. Inilah yang kemudian menjadi perantara nanti laki-laki dan perempuan bisa mempertemukan sperma dan sel telurnya pada proses pembuahan. Oke, itu laki-laki. Nah, kalau perempuan, nah gambarnya begini. Ini yang sering muncul dan digunakan gambarnya begini Pak Herman. Kita awali dari poin A, itu adalah uterus atau rahim segitiga itu. Kalau ditanya letaknya di mana, di bawah wudel, di atas kelamin biasanya. Jadi tidak di wudel, tidak. Oh, apakah itu di belakang wudel? Tidak. Ya. Di bawahnya. Di bawahnya. Yang B itu cervix. Ini yang konon kabarnya pembuluh nomor 2 di dunia setelah jantung. Kemudian ini adalah fimbre yang dia ada di ujung tuba fallopi. Ini vaginanya. Kemudian ovarium ada 2, sama tadi testisnya sepasang, ovariumnya juga sepasang. Kemudian ini adalah tuba fallopinya. Kita bahas saja. Ovarium
Jelas fungsinya adalah merupakan kelenjar yang memproduksi telur, termasuk dia mensekresikan estrogen dan progesteron. Nah, apa kui? Nanti secara fungsional akan dibahas Pak Herman ketika membahas mekanisme berikutnya. Iya. Berikutnya ini membrane, tugasnya nangkap. Jadi telur tadi kalau udah sampai dikeluarkan oleh siapa namanya? Si ovarium melalui proses namanya ovulasi. Pelepasan sel telur, maka ditangkap di situ. Lalu kemudian dia akan melewati tuba Fallopi yang bagian itu tuh. Dua yang kayak gini nih ya. Kayak tanduk. Kayak tanduk. Betul. Tuba Fallopi disebut juga oviduct. Ovi itu telur, duct itu saluran telur. Ya. Jadi menyalurkan sel telur dari setelah lepas dari ovarium ke uterus atau rahim. Ada gerak peristaltik yang bahkan di dalamnya tuba Fallopi itu ada bulu-bulu halus silia yang menggerakkan secara simultan, terus-menerus bergerak begitu. Uterus itu rahim, kemudian tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan dia mampu mengembang sampai 500 kali ukuran aslinya sebelumnya dia dibuahi. Kemudian dindingnya namanya endometrium, tempat plantasi atau menempelnya. Jadi koyo pot lah, tinggal nandur gitu, ceklan. Iya. Kemudian itu cervix. Cervix itu disebut juga leher rahim, berfungsi menghasilkan lendir pelumas yang memudahkan sperma mencapai rahim, Pak. Kemudian menyempit ya itu. Iya. Nah, kenapa? Pertanyaannya menarik. Kenapa menyempit? Selain itu, dia juga melindungi janin atau rahim dari infeksi. Nah, kalau kita mendengar ibu-ibu melahirkan wis bukaan piro gitu. Nah, di situ itu ada dilatasi di bagian cervix itu tadi wis buka 1, 2, 3 dan sebagainya. Semakin banyak maka semakin memungkinkan si bayi itu, janin itu keluar ke dunia ini gitu. Kemudian terakhir ini adalah vagina. Salah satu fungsinya adalah melindungi organ reproduksi bagian dalam dari infeksi, selain sebagai jalur masuknya sperma. Nah, kenapa saya tuliskan dia melindungi? Supaya memesankan kepada seluruh makhluk manusia yang memiliki organ genital seperti ini untuk menjaga betul, karena ini adalah perlindungan terakhir untuk apa? Untuk kesehatan organ genitalianya, termasuk bagaimana bersuci, termasuk bagaimana memilih pakaian yang aman untuk ini, bagaimana merawat ketika terjadi menstruasi dan sebagainya. Nah, keduanya itu pabrik, maka proses pabrikasinya namanya gametogenesis atau pembentukan gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Kalau komet itu adalah nama ikan. Pertama oogenesis, ya berarti dia untuk membentuk ovum. Nah, seperti itu skemanya di buku-buku banyak tuh. Dimulai dari oogonium yang bersifat diploid atau 2N, dia membelah secara mitosis gitu ya. Kemudian menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis menjadi separuh dari jumlah kromosom induknya menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Nah, juga membelah lagi sampai terbentuk hanya satu ovum saja, Pak. Kalau yang bertanya, itu kan ovariumnya 2, terus masing-masing gentenan apa bareng dua-duanya membuat? Atau satu dihabiskan dulu sebelah baru berikutnya. Jadi dia ada dialog antara ovarium ya. Ovarium 1, monitor ovarium 2. Dua-duanya akan menghasilkan ya Pak Herman. Nanti kemudian Pak Herman mungkin nanti akan juga sempat menyinggung terkait bagaimana kok bisa anak itu lahir kembar. Nah, ini telurnya. Bagaimana dengan kayak gini strukturnya? Ada nukleus dan sebagainya. Jadi struktur sel pada umumnya. Spermatogenesis, berarti pembentukan sperma. Sama, mengalami mitosis, kemudian meiosis sampai terbentuk spermatozoa atau sperma yang matang.
cuman bedanya dia akan setiap kali satu pembentukan akan menghasilkan 4 sperma. Spermatogonium yang diploid selalu membelah secara mitosis sehingga jumlahnya lebih banyak. Masing-masing sebagiannya membesar menjadi spermatosit primer lalu membentuklah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Kemudian membelah sampai berdiferensiasi menjadi sperma. Ini wakeh. Jadi kenapa kok oke? Ya tadi karena dia akan memasuki medan yang berat tadi Pak Herman. Medan yang berat, asam, kemudian hanya memperebutkan satu. Jadi kalau dilihat dari strukturnya genitalia perempuan masih masuk serviks masih harus melewati rahim, isi kudu inguk ngendi yo sampai goleki ketemu ning tuba Fallopi. Lah kalau saat tidak ketemu di tuba Fallopi, maka ya tidak bisa terjadi pembuahan. Nah ini Pak Haji, itu kan ada 2 sperma ya, ada 4 sperma yang dihasilkan ya. Berarti apakah sperma 2 sperma itu lalu punya sifat yang berbeda? Nah itu. Jadi kita mengenal adanya sperma X sama sperma Y itu kan maksudnya Pak Herman? Iya. Atau mungkin kan tadi pembelahannya berlangsung secara meiosis, berarti ada pembagian kromosom. Betul. Awalnya apakah kemudian memungkinkan kedua atau keempat sperma ini punya sifat yang berbeda? Cara mengingat paling gampangnya, coba kamu ingat punya saudara enggak? Iya. Lah saudaramu itu kira-kira sifatnya sama enggak? Beda Pak. Mesti sifatnya, adikku manja, aku ora. Adikku jaluan, aku ora. Mungkin tidak yang ke situ. Lihat aja rambutnya. Satu keriting. Terus satu lurus. Ada lagi satu laki-laki, satu perempuan. Itu juga mungkin sifat yang bisa muncul berbeda. Begitu Pak Herman. Iya. Nah ternyata strukturnya begitu. Ada kepalanya, kemudian ada lehernya, ada ekornya. Nah nanti yang akan masuk hanya kepalanya saja. Nah mitokondria, ada yang masih ingat nggak sih mitokondria itu fungsinya apa? Ada? Dia berfungsi untuk melakukan respirasi seluler yang menghasilkan energi. Nah, ngopo sperma butuh energi? Ya karena dia butuh bergerak, guys, saudara-saudaraku. Jadi dia butuh itu. Nah, seperti apa jika jadi soal Pak Herman? Ini misalnya soalnya. Menstruasi atau tidak ya? Gitu. Nah, ada pertanyaan berdasarkan informasi tersebut, fakta yang terkait dengan menstruasi adalah ini dia. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu tuh nomor 1, 2, 3, dan 4 itu organ apa? Fungsinya untuk apa? Nah, kenapa kok begitu? Karena dalam tujuan pembelajarannya adalah menganalisis struktur dan fungsinya sistem reproduksi. Maka strukturnya organ apa, fungsinya apa, lah dia mengatur mekanisme apa. Ini selalu terkait. Tidak akan ditanya nanti ini jenenge apa. Wah, itu wis enggak, itu mungkin pada tingkat sekolah latihan gitu boleh. Tetapi pada level yang sudah TKA, TKAD, TPM, begitu kita sudah menganalisis atau mengaitkan satu struktur dan fungsinya pada mekanisme tertentu. Nah, misalnya ini, nomor 1 tadi apa ya? Apa yang itu ujungnya tuba Fallopi, namanya fimbre. Yang nomor 2 apa? Namanya oviduct atau tuba Fallopi. Ini namanya apa? Endometrium. Ini namanya apa? Ovarium. Lah kita harus tahu itu. Lalu kemudian kaitkan dengan apa? Teks yang ada di situ. Lalu kita baca satu-satu. Ovulasi terjadi pada bagian nomor 1, betul kan? Ovulasi itu pelepasan sel telur. Terjadinya di mana berarti? Di ovarium. Berarti pernyataan 1 tidak kemudian tidak benar. Kita cek yang kedua, pembuahan terjadi di bagian nomor 2. Nomor 2 itu tuba Fallopi. Wah, ya benar nih. Terjadi pembuahan. Dan kalau kemudian pembuahan terjadi di bagian nomor 2 dan terjadi peluruhan di bagian nomor 3, betul apa salah? Kalau terjadi pembuahan, apakah kemudian luruh? Tidak. Dia akan
terjadi perkembangan fase-fase pertumbuhan si zigot tadi. Nah, kemudian akan nempel embrionya pada endometrium. Jadi nomor 2 tidak tepat. Coba cek nomor 3, gagalnya pembuahan di nomor 2. Gagal itu bukan berarti ketemu tok gaduk malah padu jurasi dok pembuahan, tapi bisa jadi karena si telur tidak ada yang membuahi. Wah, gagal, tidak terjadi pembuahan. Maka kemudian benar ya di nomor 2. Maka terjadi peluruhan di bagian nomor 3 yang disebut dengan menstruasi atau haid. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir, tidak terjadi ovulasi di bagian nomor 4 dan terjadi peluruhan. Tidak terjadi ovulasi maka tidak ada telur kan ya. Tidak ada telur kok terjadi peluruhan. Padahal dia ketika ada telur kemudian terjadi penebalan di dinding rahimnya. Nah, penebalannya itu adalah penebalan pembuluh darah yang nantinya luruh ketika proses menstruasi karena tidak dibuahinya sel telur. Itu contohnya soal Pak Herman. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah jeng tara yang C. Oke. Karena tadi gagalnya pembuahan menyebabkan dinding endometriumnya tidak terpakai dan luruh. Nah, darah itu. Terus telurnya kemana? Oh, ya dia luruh. Kemudian bagian ini yang menjadi kata kunci adalah menstruasi. Jadi menstruasi itu apa? Nah, ini nanti akan ini nanti ke Pak Herman aja ya, kaitan sama menstruasi ya. Oke. Nah, kalau ngomongin sistem reproduksi, organnya sudah, gametogenesisnya sudah. Kemudian, nah ini dia, siklus menstruasinya nanti akan dibahas oleh Pak Herman. Dan sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Kita akan menjawab semampu kita. Di sini juga sudah hadir narasumber ketiga yaitu Bu Yosi. Selamat datang Bu Yosi. Bu Emma juga sepertinya hadir. Nah, selamat datang juga Pak Haji. Gitu dong. Ada suaranya dari mengora kayak gemerem sendiri gitu ya. Oke ya, namanya KBS Online itu konsultasi ya Pak Herman. Jadi monggo silakan konsultasi. Kayak baca berita. Berita hari ini. Baik, saya akan stop share dulu dan silakan Pak Herman untuk melanjutkan. Wah, ini ada Pak Saiful Bahri dari Muhammadiyah 2, ada Bu Hanum Kak. Oke. Ini pakai jepit atau pakai sumber? Saya jadi agak pangling gitu. Baik, sahabat KBS yang masih setia untuk bergabung di sini. Izin Bu Yosi menyampaikan siklus menstruasi. Oke. Apa itu menstruasi? Sebenarnya saya mau menayangkan dulu sebentar. Tadi sebenarnya saya stop sharing dulu, lupa. Kalau bisa share semua, saya ingin share semua saja. Ya. Bisa tertangkap belum ya ini? Sharing saya sepertinya agak lambat. Nah, ini. Oke. Kita akan belajar dulu. Kalau tadi Pak Haji sudah menjelaskan tentang bagaimana siklus organ-organnya. Mari kita lihat di sini ada lapisan yang menebal di bagian rahim. Nah, di sini ada lapisan yang namanya lapisan endometrium. Nah, lapisan endometrium ini tadi disiapkan oleh organ reproduksi perempuan untuk tempat menempelnya janin atau tempat untuk implantasi. Nah, mengapa ini terjadi implantasi? Karena ini nanti memang disiapkan untuk penempelan itu. Nah, kadang-kadang terjadi situasi tadi sudah di-spill oleh Pak Haji, ada menstruasi karena
karena ini tadi tidak terjadi pembuahan, tadi di soal ada gagalnya pembuahan sehingga menyebabkan dinding endometrium yang ada di sini menjadi tidak terpakai atau istilahnya luruh ya. Luruh. Nah, ini peluruhannya kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kalau ini sudah tidak terpakai maka akan terjadi peristiwa ini, meluruh. Nah, mudah-mudahan bisa dicermati ya. Oke, kelihatan ya. Jadi proses meluruh, delay tampaknya. Nah, ini meluruh. Nah, peluruhan dinding endometrium inilah yang menyebabkan adik-adik yang perempuan, saya mau bilang kita nggak jadi karena saya nggak. Adik-adik yang perempuan di situ mengalami menstruasi atau meluruh. Nah, kenapa ini meluruh? Nah, ini ada proses yang namanya proses siklus ya, siklus yang terjadi dalam sistem reproduksi kita. Jadi ketika terjadi proses pematangan sel telur di ovarium, terjadi proses pematangan sel telur di ovarium, maka rahim sudah menyiapkan diri untuk melakukan penebalan. Jangan seperti iki wis dadi iki tidak disiapke. Sini sudah mau matang di telurnya. Ayo siapkan tempatnya. Nah, siapkan tempatnya. Jadi akhirnya ketika dia nanti suatu ketika sudah siap untuk ditempati, artinya ketika telur itu mulai matang, telur ini mulai matang, ini sudah mulai menebal lagi, semakin tebal lagi. Dan pada saat dia mau matang, ya, ini ada saatnya untuk melepaskan sel telur. Nah, ini terjadi di ovarium. Nah, prosesnya namanya ovulasi. Nah, ini adalah salah satu bagian dari siklus menstruasi. Nah, oke, itu awalannya. Mari sekarang kita lihat untuk berikutnya. Baik. Nah, oke, jadi di dalam tubuh manusia ini saya cross check dulu dengan Pak Haji. Benar ya kalau seorang perempuan itu sudah dibawain telur ini. Disangoni telur sama ibunya. Oogonium tadi. Oogonium tadi sudah dibawain ibunya di dalam kantong telurnya, ovariumnya. Jadi ketika lahir manusia itu sudah punya telur yang banyak. Ini ya. Nah, pada saat usianya sudah mulai matang, maka telur-telur ini giliran tadi Pak Haji sudah ngomong. Terus giliran bariki iki apa kene dintek kesik terus yang sini selanjutnya. Nah, itu kalau saya tidak memahami mana gilirannya gitu. Tapi yang jelas setiap 1 bulan sekali perempuan akan mematangkan 1 sel telur ini. Nah, oke. Nah, untuk mematangkan misalnya usianya sudah berapa tahun Pak Haji biasanya Pak Haji? Sekarang mungkin 13 sudah. 12 sudah. Gitu. Pada usia 12 tahun. Nah, ini otaknya sudah mulai berpikir, kamu sudah besar. Gitu ya. Okay. Saatnya kamu mematangkan apa yang kamu punya. Nah, gitu. Oke, akhirnya otak menyuruh ada bagian yang namanya hipotalamus ya Pak Haji. Betul. Master gland. Nah, ini kemudian ada kelenjar. Kelenjar yang namanya kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari di sini kemudian dia akan memproduksi hormon. Nah, gitu. Hormonnya ada 2. Yang pertama dulu nih, hormonnya adalah FSH, follicle stimulating hormone. Jadi folikel kantung ya Pak Herman ya. Stimulating itu merangsang. Hormon yang merangsang pembentukan folikel. Yang merangsang pembentukan folikel. Nah, karena telur ini harus dibungkus pakai folikel tadi. Nah, gitu loh. Maka di sini hormonnya menyuruh, otaknya menyuruh hormon ini untuk memproduksi folikel. Folikel itu ya bungkus lah, ini bungkus. Nah, gitu. Terus telurnya yang mau matang mana dipilih berarti kan. Oh, ini giliran yang mau matang. Saya pakai merah aja ya. Nah, giliran mau matang dibungkuslah menggunakan folikel. Nah, begitu ya Pak. Oke. Ya. Nah, ini butuh berkembang selama kurang lebih 14 hari. Nah, kalau saya langsung ke sini aja ya. Nah, sebentar agak delay. Nah, kalau di sini ada gambar grafik
grafiknya menjelaskan tentang siklus menstruasi, maka di sini ada yang menggambarkan yang di atas ini adalah siklus yang tergambar di dalam ovarium. Ini pertama tadi telurnya, kemudian mulai dibungkus oleh folikel. Nah, di sini dikendalikan oleh hormon yang ada yang diproduksi oleh kelenjar pituitari yang ada di sini. Dan ini ada hormon adalah FSH. Di sini tampak ada peningkatan. Nah, mungkin tahan sebentar Pak Herman. Oke. Jadi di dalam gambar ini, grafik ini, peserta didik atau murid itu harus wajib mempunyai kemampuan membaca grafik. Gitu loh. Kalau grafiknya naik turun itu artinya apa itu harus tahu. Dan mengaitkan antara variabelnya. Ada variabel di ovarium, hormon, kemudian siklus di uterus. Itu harus diperhatikan secara kesatuan. Gitu. Nah, monggo Pak Herman. Berarti dengan peningkatan hormon ini maka folikel ini akan terus mengembangkan sel telur supaya menjadi lebih besar dan menjadi matang, gitu ya. Oke. Dan ini ternyata tidak selamanya berkembang terus, tapi ada hari yang dipakai. Nah, ini di sini ternyata proses yang terjadi itu adalah 14 hari semenjak hormon itu dikeluarkan, hari ke-14. Nah, jadi yang di bawah ini ada tulisan hari ke. Nah, ini menunjukkan proses itu berlangsung berapa hari. Nah, ini tadi belum saya ceritakan menstruasinya karena ini baru pertama kali. Oke, ini anggap aja dia produksi telur pertama. Papiin nembe ajaran gawe. Nah, setelah menjelang hari ke-14, menjelang ke-14 tadi kan ini ada peristiwa ini tadi ya. Sebentar. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Aduh, agak nge-lag nih. Di layar saya sudah, tapi di layar iya. Ah, itu di apa Herman? Mana ya? Di gitu loh. Nah, ini hari ke-14 itu terjadi ini sel telur yang matang tadi, yang sudah matang tadi siap untuk dilepaskan. Tapi lihat di sini ada yang terluka sepertinya ya. Nah, kayak terluka gitu ya, karena harus bolong gitu loh. Harus jebol. Nah, ini ternyata ada hormon lagi yang berperan untuk melunakkan permukaan atau lapisan di ovarium tadi. Nah, mari kita cermati bersama sebentar. Tunggu grafik yang muncul. 1, 2, 3. Mana ini belum. Sekarang Pak Herman. 5, 4, 3, 2, swing. Nah, ini. Mari kita lihat pada saat ini jebol tadi. Nah, jebol itu namanya peristiwa ovulasi. Coba kalau sahabat KBS amati mana hormon yang saat itu meningkat tajam. Oke. Ya, ada. Bisa berpendapat. Warnanya apa warnanya? Warnanya yang kuning apa yang biru sih Pak Herman? Nah, yang kuning juga ada, yang biru juga ada. Tapi karena ini dari pituitary gland. Nah, ini berarti di sini yang mengendalikan di sini berarti yang biru. Maka yang biru itu meningkat sangat tajam, yang dia berfungsi untuk melunakkan dinding ovarium sehingga dia bisa terlepas. Nah, ini hormonnya namanya LH, luteinizing hormone. Nah, itu ya. Nah, terus sekarang tadi selama proses itu berlangsung hari pertama sampai ke-14, kalau itu sudah pernah menstruasi maka dia sedang berlangsung menstruasi. Tapi kalau bagi yang belum menstruasi ini dinding endometriumnya masih begini gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau belum pernah menstruasi berarti endometriumnya masih gini seperti ini di bawah. Belum menebal ya. Belum menebal itu. Nah, terus kemudian menebalkannya kan ini disiapkan. Oh, ini sudah ada telur yang mau mateng nih. Ayo kita tebalkan di bagian endometriumnya. Nah, siapa ini hormon yang berperan? Di sini hormon itu diproduksi oleh ovarium. Ya, untuk mengendalikan ketebalan dinding endometrium di sini. Nah, pertama mana ini? Sahabat
KBS yang meningkat hormonnya ketika terjadi penebalan endometrium. Sopo yang berperan? Ini adalah hormon yang warnanya kuning. Nah, yang warnanya kuning itu adalah hormon estrogen. Nah, itu. Terus kemudian pada saat ovulasi berlangsung, estrogen ini tetap terus diturunkan tajam. Nah, dihentikan dulu sementara ketika terjadi ovulasi, sementara ada LH yang terus meningkat dan terjadilah ovulasi. Nah, setelah ovulasi telurnya akan matang. Telurnya sudah matang, maka dia sudah siap menjadi tetap oosit sekunder ya, Jadi tetap oosit sekunder karena nanti menjadi ovumnya ketika sudah terjadi pembuahan. Nah, ini. Nah, usia sel telurnya berapa ya Pak Haji? Wah, ini berapa lama dia ada di situ? Ini di mana ya bagiannya? Nah, tadi. Nah, ini ketika kan ini dia dilepas terus ditangkap sama siapa tadi? Ada yang kayak rumbe-rumbe tadi kan? Ya, dilepas sebentar. Lemot ya di sana ya. Nah, sudah itu baru. Nah, ini lepas, ditangkap oleh fibre. Nah, kemudian dia akan berjalan di dalam tuba Fallopi. Di situ dia menanti kedatangan sperma. Nah, disitulah itu kondisinya di sini nih loh. Nah, menanti kedatangan sperma. Umurnya kurang lebih berapa jam Pak Haji? 44 jam ya? 24? Lama, dia lumayan lama Pak di situ. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa di situ adalah masa subur. Oke, ini masa suburnya seseorang berada di sini. Nah, gitu ya. Nah, jika adik-adik masih SMP, tentu saja tidak ada sperma yang datang. Tidak ada. Nah, tentu saja nggak ada sperma yang datang lalu menghampiri sel telur. Wah, ini saya lambat nih Mas. Nah, spermanya datang. Tapi di sini udah kelihatan apa? Terus dia mau membuahi. Ini kalau terjadi pembuahan maka jadilah tadi fertilisasi. Ya, peleburan antara sperma dan sel telur. Tapi kalau ini adik-adik masih SMP kan ini nggak ada. Nah, spermanya itu nggak bakalan ada. Maka, nah kecewalah si sistem ini. Kenapa kecewa? Karena sudah disediakan, endometriumnya juga sudah ditebalkan, kok nggak jadi kepakai. Oh ya, sebentar, lupa ini. Tadi pada saat ovulasi terjadi, setelah ovulasi terjadi, maka lapisan endometrium itu menggencarkan. Ya, tambah. Ayo tambah tebel supaya nanti kalau ada yang datang dari yang nempel sudah siap, maka itu ada kerja hormon lagi. Kerja hormonnya adalah yang warnanya ungu itu tadi, progesteron dibantu. Tetap dibantu oleh estrogen yang tadi sudah sempat turun, tapi sekarang menjadi naik lagi. Nah, terus ketika tidak ada pembuahan, kan sel telurnya mati nih akhirnya gitu ya, mati. Terus kemudian yang ini tadi folikelnya tadi menjadi corpus luteum dan menjadi corpus albicans. Kemana ya Pak Haji ini? Kemana sih Pak Herman itu? Kira-kira melebur ya gitu ya. Melebur. Nah, ini ya. Terus kemudian ketebalan ini kemudian tidak terpakai lagi dan akhirnya putus asa lah si hormon-hormon itu. Nah, usaha ke orang bingung, leren baik, nah gitu. Akhirnya berhenti, di stop hormonnya. Karena yang memelihara kehidupan endometrium ini adalah hormon itu, dua hormon itu dan turun, maka endometriumnya menjadi tidak terawat. Nah, karena tidak terawat lagi berarti akan terjadi peluruhan yang akhirnya terjadi menstruasi sampai dinding endometriumnya kembali pada bersih posisi semula. Nah, itu dan ini dilanjut di sini berarti pada saat menstruasi maka bulan berikutnya ini FS hanya sudah mulai muncul lagi. Akhirnya menjadi berkembang seperti semula lagi dan menjadi menstruasi tahap kedua. Lah menstruasinya tadi terjadi pada hari yang ke-28. Nah, terhitung hari pertama untuk kita tahu bahwa telur gadine sudah 14 hari berikutnya. Kapan Pak Herman? Nah, gini.
Oke, mari kita lihat kalendernya. Nah, pakai kalender ini. Nih, 1, 2, 3, jeret. Belum. Aduh, lama. Udah itu. Sekarang tanggal berapa Pak Ji? Sekarang tanggal 5 Agustus. Waduh, hari ini aku mens. Lupa nggak bawa pembalut. Nah, sering loh itu kayak gitu. Iya. Ada. Berarti ini adalah hari pertama. Oke. Kita hitung ini sebagai Hari pertama adalah hari pertama menstruasi. Maka 5 ini hari pertama, kemudian kita akan lanjutkan. Tadi masa subur terjadi pada hari ke 14, ovulasi ya, pelepasan sel telurnya pada hari ke-14. Iya, betul. Berarti ini kita hitung. Jangan hitung satu dari sini, satunya dari tanggal 5-nya. 1, 2, mana nih men gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah tinggal sih. Bentar, tanggalnya ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata hari ke-14-nya itu jatuh pada tanggal 18 Agustus. Itu berarti masa subur. Nah, sel telur dilepaskan di hari itu ya. Iya. Tapi tubuh kita bukan matematika. Nah, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda. khas. Termasuk genetis tadi juga sangat berpengaruh terhadap siklus ini. Maka setiap orang disarankan untuk mengenali masing-masing. Ini mungkin terus ono lagu ojo dibanding-banding gitu. Jadi hari ke-14 tadi belum pasti untuk setiap orang. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Tapi rentang standarnya lah ya. Umumnya segitu. Nah, berlanjut bagaimana menentukan menstruasi berikutnya kapan ya aku gitu ya. Berarti ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-nya kapan? 28 tanggal 1 September. Yes. Nah, gitu. Tanggal 1 September akan mengalami menstruasi berikutnya. Nah, kalau kemudian di nganggu eling-eling tanggal bisa 5, 4 atau 6 hari maju dari tanggal sebelumnya. Ya, gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Tapi waktunya masih 2 menit bisa untuk nganu Pak Herman. Soal. Nah, dia jadi soal kayak apa? Konsep ini. Soal ini tidak sampai ke menstruasi ya ini ya. Nah, ini jadi grafik ini aja ya. Oke, siklus menstruasi. Ini ada fase-fase. Siklus normal menstruasi diatur oleh beberapa hormon utama yang bekerja untuk memastikan setiap fase berjalan dengan baik. Seluruh sekresi hormon diatur oleh hipofisis. Maka peran hormon-hormon tersebut ditunjukkan pada grafik. Nah, pengaruh hormon pada siklus tersebut adalah apa? Nah, Pak Herman, soal ini menuntut murid bisa apa? Bisa membaca grafik. Dan bisa mengaitkan dengan fungsi. Nah, proses yang terjadi. Ya. Oke, fase 1. Nah, ini mari kita lihat di fase 1 terjadi menstruasi, terjadi perkembangan folikel, ada peningkatan FSH, ada sedikit peningkatan estrogen. Nah, berarti pada fase 1 terjadi penurunan progesteron yang membantu penebalan dinding rahim dan mencegah rahim kontraksi. Kira-kira betul nggak ini kalimat ini? Fase 1 kan menstruasi ya ini ya. Menstruasi berarti kan penurunan progesteronnya sebelumnya harusnya sudah terjadi dan membantu penebalan dinding rahim. Ini belum. Itu harusnya penebalannya kan setelah menstruasi ya. Berarti ya ini salah. Hormon FSH merangsang perkembangan folikel dan berperan pada produksi sel telur pada fase 2. Kita lihat fase 2 ada di mana? Oh, di situ. Itu ada di bagian sini, ini fase 2 ya. Ada di perkembangan folikel yang semakin besar. Perkembangan folikel semakin besar, yang meningkat adalah estrogennya dan FSH-nya tidak meningkat ya di sini ya, merangsang
perkembangan folikel yang berperan pada hormon FSH merangsang perkembangan folikel yang berperan pada produksi sel telur pada fase 2. Ya enggak sih ini? FSH-nya meningkat ya sebenarnya di fase 2-nya meningkat ya ini ya. Jadi ini kurang kesini. Nah, fase 2-nya agak bertumpuk gitu ya. Ya, fase 2-nya di situ berarti ada peningkatan FSH dan ada folikel yang semakin berkembang di fase 2. Oke, kira-kira betul ini? Sebentar Pak kita Irman, cek dulu yang lain kita ya. cek nomor 3, C dulu. Ini di oke dulu ya. Sementara C, pada fase 3 terjadi pelepasan hormon LH merangsang indung telur menghasilkan estrogen sehingga terjadi peluruan endometrium. Fase 3 kan tempatnya itu pada saat ovulasi. Ovulasi itu terjadi dinding endometrium tadi disampaikan dia lagi nebalnya. Lagi menebal, bukan meluru. Bukan berarti melulu. ini Berarti C salah. tidak jawaban. Peningkatan hormon estrogen pada fase 4 memicu pelepasan hormon LH. Peningkatan estrogen pada fase 4 memicu hormon LH yang merangsang pelepasan sel telur. Fase 4 itu ada di belakang sini. Setelah fase ovulasi terjadi. Pasca ovulasi ya. Berarti itu kurang tepat. Apalagi dia di situ ada merangsang pelepasan sel telur. Yang namanya merangsang pelepasan berarti sebelum lepas kan. Iya. Padahal itu fase di mana setelah ovulasi. Oke. Jadi ini salah yang keempat. Maka jawabannya adalah B. Oke. Cuman tadi agak sedikit ragu Pak Haji ya. Karena FSH-nya pada grafik tidak terlihat peningkatannya. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin agak lebih teliti lagi menyaringnya. Mungkin grafiknya yang agak meningkat yang mendekati di hari ke-14 itu Pak Irman, ada hijaunya naik FSH-nya. Oh iya, ini naik ada FSH-nya di sini peningkatan. Yes. Begitu sobat belajar semuanya. Iya. Dan terasa, enggak dong tidak terasa ya. Terasa sudah jam 15.02 Pak Irman. Ya. Pengennya sih memberikan semua yang kemudian bisa menjadi bekal bagi sobat belajar di SMP Kota Yogyakarta khususnya. Namun karena memang kita dibatasi waktu, maka kemudian kita akan merencanakan untuk pertemuan KBS online IPA asik berikutnya dengan materi yang tidak sama hari ini. Namun jika ingin menggali materi ini, sobat belajar bisa lebih menggali terutama dengan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Karena beliaulah mereka yang kemudian sangat dekat dengan sobat belajar semuanya. Tempat adik-adik bertanya, konsultasi dan sebagainya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru IPA di masing-masing sekolah yang sudah luar biasa mendampingi belajar anak-anak, dan kami, saya Pak Herman Mursito hanya bisa menemani sesekali seperti ini. Namun tidak berarti kita selesai kemudian selesai, namun nanti rekamannya masih bisa diakses kembali di channel YouTube jadi Kota Yogyakarta. Mungkin ada pesan Pak Herman untuk sobat belajar untuk ben nanti sukses di kelas 9 itu gimana sih Pak Herman? Pokoknya pelajari melalui dari dasar. Betul. Jadi belajar mulai dari konsep awalnya apa, sehingga kalau kita sudah menguasai materi itu dijamin sahabat belajar tidak akan lupa. Latihan soal penting, tetapi menguasai materi dengan membaca lebih itu juga diperlukan. Dan itu sangat penting karena apapun bentuk soalnya, kalau materinya dikuasai pasti akan bisa dijawab, kecuali soalnya yang salah. Terkait dengan sistem reproduksi, sobat belajar, rawatlah organ reproduksi kita untuk hidup masa depan yang lebih lestari. Baik, sobat belajar, sampai di sini KBS online kali ini. Mohon maaf jika kami ada hal yang tidak sesuai, tidak berkenan, dan sukses selalu. Salam hangat untuk Bapak Ibu guru di sekolah, dan tetap semangat belajar. Saya Haji Santa dan saya Herman Mursito undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.